Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali membaca kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fil Lughatil Arabiyyah. Sekarang halaman 15 melanjutkan penjelasan tentang tanda-tanda atau ciri-ciri isim. Alamatul ismil ma'nawiyatu, tanda atau ciri isim al-ma'nawiyatu yang bersifat maknawi, yang bersifat abstrak, yang bersifat tidak konkret. Lil ismi alamatun wahidatun ma'nawiyatun, isim memiliki satu tanda, satu alamat ma'nawiyatun yang bersifat maknawi. Wahia al-isnadu ilaihi, yaitu al-isnadu ilaihi. Wahuwa, yang dimaksud dengan isnad ilaih adalah antan suba ilal ismi hukman tahsulu bihil faidatu, yaitu antan suba, kamu menisbatkan ilal ismi kepada isim hukman, suatu hukum, tahsulu bihil faidatu, yang dengannya, dengan hukum tersebut terhasilkan suatu faidah tertentu. Bi ayyakuna mubtada'an, yaitu dengan menjadi mubtada, au fa'ilan, atau sebagai fa'il, nahwu fahimtu wa ana fahimun. Contohnya fahimtu, aku paham, aku telah paham, ya. Fahimtu ini jumlah fi'liyah, ya. Fahimtu jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'ilnya. Fi'il dan fa'ilnya. Fa'ilnya di sini adalah dhamir tu ini. Dhamir bariz muttasil. Dhamir yang nampak dan muttasil bersambung dengan fi'ilnya. Dia kedudukannya di sini sebagai apa? Sebagai fa'il. Ya, dhamir ini kedudukannya sebagai fa'il, ya. Dan dhamir ini dia sebagai dan dhamir ini adalah dia isim, dianggap isim. Dianggap isim, alasannya kenapa? Karena dia bisa menjadi musnad ilaih. Dia bisa menjadi musnad ilaih dengan kedudukannya di sini sebagai fa'il dari atau untuk fi'ilnya. Wa ana fahimun, kemudian ana fahimun, ya, ini jumlah ismiyah terdiri dari ana mubtada, fahim khabar, ya, sebagai khabarnya, ya. Ana di sini adalah dhamir bariz munfasil, dhamir yang terpisah dari fiil, ya, tidak bersambung dengan fiil. Ana, dia kedudukannya dalam jumlah ismiyah ini sebagai mubtada, dan dia adalah isim. Alasannya atau cirinya apa? Karena dhamir ini sebagai musnad ilaih dengan dia berkedudukan di sini sebagai mubtada. Kemudian penulisnya menjelaskan wa hadhil alamatu hiya asdaqu wa ashmalu alamatil ismi. Dan alamat ini atau tanda ini hiya asdaqu wa ashmalu alamatil ismi, merupakan alamat-alamat isim yang paling benar dan yang paling mencakup. Li'annaha awdahat ismiyatad dhamairi wa ma syabahaha. Karena tanda ini atau ciri ini awdahat, telah menjelaskan ismiyata, keisiman, ad-dhamair, dhamir-dhamir, kata ganti dalam bahasa Arab, wa ma syabahaha, dan apa yang menyerupai dengannya, mimma la tadkhulu alaihi al-alamatul mutaqaddimatu, daripada apa yang tidak dimasuki oleh tanda-tanda sebelumnya. Yang disebutkan ada 4 tanda-tanda lafziyah yang bersifat lafzi, ya. Kita baca catatan kaki yang pertama. Fa in kana lafdzul ismi la yaqbalu al-isnada ilaihi ka lafzati 'inda. Mathalan, u'tubira al-isnadu ila ma huwa bima'nahu kal makani alladhi huwa bima'na 'inda.
Fa in kana lafdzul ismi, dan jika lafaz atau lafal isim la yaqbalul isnada ilaihi, tidak menerima isnad ilaih, maksudnya tidak bisa menjadi musnad ilaihi, kalafdzati inda, seperti lafaz inda mathalan. Sebagai contoh, u'tubiral isnadu, maka dianggap isnadnya ila ma huwa bima'nahu, kepada apa yang semakna dengannya, kal makani, seperti al-makan. Al-makan artinya tempat. Alladzi huwa bima'na inda, yang mana kalimat atau kata makan ini semakna dengan inda. Wa huwa yaqbalul isnada ilaihi, dan kalimat makan ini atau kata al-makan ini bisa menerima isnad ilaih, yaitu bisa menjadi musnad ilaih. Fatasduqu al-ismiyatu 'alaiha, sehingga benarlah keisiman atas kalimat inda. Demikian ya. Terkait inda, ya, inda ini bisa kita jelaskan ciri keisimannya dengan cara yang lain, yaitu dengan alamat lafziyah, ciri atau tanda yang bersifat lafaz. Ya. Inda ini bisa dijer dengan huruf jer min. Ya, bisa dimasuki oleh huruf jer min. Contohnya min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dari sini bisa kita katakan, bisa kita jelaskan bahwasanya inda ini merupakan isim. Cirinya dia bisa menerima jer, bisa dijerkan, yaitu dengan dimasukkan min di depannya, min indi, ya, sehingga inda dijerkan dengan kasrah, dengan tanda baca kasrah, ya. Kemudian penulisnya menjelaskan dalam catatan kaki ini, walaysa bilazimin an tajtami'a kullu hadhil alamati hatta tadulla ala ismiyatil kalimah. Walaysa bilazimin, dan tidak harus an tajtami'a kullu hadhil alamati, setiap tanda-tanda ini terkumpul, ya. Tidak harus setiap tanda-tanda ini terkumpul hatta tadulla ala ismiyatil kalimah, hingga menunjukkan atas keisiman sebuah kalimat. Tidak disyaratkan. Bal ba'duha kafin fi dzalika, bahkan sebagian tanda tersebut cukup dalam hal tersebut untuk menunjukkan keisiman suatu kalimat. Ya, satu tanda saja sudah cukup untuk menunjukkan atas keisiman sebuah kalimat. Fa kalimatu sahibin mathalan, contohnya kalimat sahib. Ismun adalah isim. Li'annaha tunawwan, alasannya apa? Li'annaha tunawwan, karena kalimat ini, kalimat sahib, bisa ditanwin. Sahibun, sahibun, sahiban, sahibin, bisa ditanwin, ya. Wa tadkhulu 'alaiha huruful jarri, dan juga bisa dimasuki oleh huruf-huruf jar, ya. Wa ahrufun nida, dan juga bisa dimasuki oleh huruf-huruf nida. Wa al, dan juga bisa dimasuki oleh al, alif lam litta'rif. Wa takunu mubtada'an wa khabaran, dan kalimat ini juga bisa menjadi mubtada dan menjadi khabar ila akhirih, dan seterusnya. Wa kadza at-ta'u min hafiztu ismun li'annaha fa'ilun, demikian juga tak pada kata kerja hafiztu atau hafizta, ya. Ini tak di sini adalah isim. Alasannya apa? Li'annaha fa'ilun, karena dia kedudukannya sebagai fa'il, wa halumma jarra, dan seterusnya. Demikian. Kemudian penulisnya menjelaskan wal ismu thalathatu anwa'in, mudharun wa mudmarun wa mubhamun. Dan isim thalathatu anwa'in ada 3 macam. Mudharun, mudmarun, mubham. Ada 3, mudhar, mudmar, mubham. Fal mudharu huwa ma yadullu ala ma'nahu min ghairi hajatin ila qarinatin kasa'din wa su'ad. Al-mudhar, yang dimaksud dengan isim mudhar, mudhar itu dari adhara yudhiru, arti asalnya menampakkan. Mudhar, ditampakkan. Wa huwa ma yadullu ala ma'nahu, yaitu apa yang menunjukkan ala ma'nahu, atas maknanya,
min ghairi hajatin, tanpa perlu, ila qarinatin, kepada sebuah indikator yang mengindikasikan, ya. Ka Sa'din wa Su'ad, contohnya nama-nama orang Sa'ad, Su'ad, ya. Wal mudmaru, al mudmar, isim mudmar itu adalah, mudmar itu dari admara yudmiru, artinya adalah menyembunyikan, mudmar yang disembunyikan. Huwa ma dalla ala ma'nahu, adalah apa yang menunjukkan, ala ma'nahu, atas maknanya, biwasitati, dengan perantara, qarinah takallumin au khitabin au ghaibatin. Ma dalla ala ma'nahu biwasitati qarinati takallumin au khitabin au ghaibatin, yang menunjukkan asma'nya dengan perantara qarinah, indikator, takallum, khitab atau ghaibah. Maksudnya indikator takallum itu maksudnya dia menjadi orang pertama, kata ganti orang pertama yang berbicara. Qarinah khitab maksudnya adalah sebagai orang kedua yang diajak bicara. Au ghaibah, qarinah ghaibah maksudnya adalah sebagai orang ketiga yang tidak hadir, pada saat waktu pembicaraan. Nahwu, contohnya, contoh isim mudmar adalah ana, wa nahnu, wa anta, wa anti, wa huwa, wa hiya. Ana, saya. Nahnu, kami. Anta, kamu. Anti, kamu perempuan. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Huwa, dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Ya, dhamir, semua dhamir ini masuk dalam isim mudmar. Ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya, semuanya masuk ke isim mudmar. Wal mubhamu, kemudian berikutnya al-mubham. Al-mubham itu abhama, dari abhama yubhimu, artinya menyamarkan. Al-mubham, mubham itu artinya adalah yang disamarkan. Huwa alladhi la yadhharu al-muradu minhu illa bi isyaratin. Huwa, yaitu dia adalah alladhi la yadhharu al-muradu minhu, yang tidak nampak al-muradu minhu, maksud yang diinginkan darinya, tidak nampak tidak nampak maksud yang diinginkan darinya, illa bi isyaratin, kecuali dengan isyarat. Alladzi la yadhhar muradu minhu, yang tidak nampak maksud yang diinginkan darinya kecuali dengan isyarat. Au jumlatin, atau dengan sebuah jumlah, tuzkaru ba'dahu, yang disebutkan setelahnya, libayani ma'nahu, untuk menjelaskan maknanya. Nahwu, contohnya hadza walladzi. Contohnya adalah hadza isim isyarat, dan semuanya ya, asmaul isyarah ya, masuk dalam isim mubham. Alladzi ini isim mausul, semua isim mausul masuk dalam ini ya. Isim isyarat hadza ini tidak akan nampak maksudnya, maksud darinya ya, tidak akan jelas maksud darinya kecuali dengan adanya musyar ilaih, benda yang diisyaratkan kepadanya. Hadza kitabun atau hadzal kitabu misalnya. Alladzi isim mausul ya, yang artinya dalam bahasa Indonesia yang ya, alladzi yang. Ya. Ini juga tidak jelas maknanya kecuali dengan adanya silah mausul setelahnya. Alladzi yang. Ini butuh penjelasan lebih lanjut yang melengkapinya, yaitu jumlah setelahnya yang kedudukannya sebagai silah mausul ya, sebagai silah mausul. Seperti itu. Dari contoh ini kita bisa menyimpulkan maksudnya hadza alladzi ya, isim-isim isyarat, isim-isim mausul ini masuk kepada kelompok isim mubham. Demikian ya.